hari ini adalah amalan ya. Pertama, amalan ya, al-a'malul lati tulayyinul qalba ya. Saya pernah sampaikan juga ini kalau nggak salah, saya mohon maaf kalau diulang. Al-a'malul lati tulayyinul qalba, amalan yang tulayyinu, melembutkan al-qalba, hati. Apa itu? Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabburu ma'anihi ya, baca Al-Quran wa tadabburu ma'anihi, tadabburi itu isinya. Inna qiraatal Quran, sesungguhnya membaca Al-Quran itu, wa tafakkura fi ma'anihi, dan mentadaburi, mendalaminya, maknanya, tulayyinul qalba, itu bisa melembutkan al-qalba, hati. Wa tutmainnul nafsa, dan bisa membuat tenang nafsa, jiwa ya, lembut, hatinya menjadi lembut, jiwanya tenang. Dengan apa itu? Baca Al-Quran dan tadabbur. Wa tamla'uha binuril huda, dan bisa ya, wa tamla'uha, dipenuhinya hatinya itu binuril huda, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Muhammad ayat 24 dan populer ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha ya, ala qulubi aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubi aqfaluha, atau hati mereka terkunci? Ini Allah menyindir. Maka diusahakan ketika kita membaca Al-Quran, coba pahami maknanya, isi dan kandungannya. Surat Muhammad 24. Yang kedua, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita itu lembut. Apa itu? Kasratu zikril maut, perbanyak mengingat kematian. Kita bakal meninggalkan dunia ini. Inna tazakkural mauti yukhdi'ul qalbah, yukhdi'ul qalbah. Sesungguhnya mengingat kematian, yukhdi'ul qalbah, hatinya menjadi tunduk. Wa yuyassiru lahul khusu'a wal layn, dan dimudahkan baginya itu, hatinya itu khusyuk, mudah khusyuknya, walayin, lembut. Wa yamna'uhu minal qaswati fi talabid dunya, dan bisa mengerem kita ketika kita tamak dengan duniawi. Ingat kematian, kasratu zikril maut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan kepada kita, hadis riwayat At-Tirmizi, aksiru zikro hadihil lazati. Apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyak, aksiru, perbanyaklah. Perbanyak apa? Zikro hadimil lazati, mengingat pemutus segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Luar biasa pengaruhnya, efeknya. Menghadirkan kematian dalam ingatan membuat hati tunduk, lembut, tidak keras dalam mengejar duniawi, tidak tamak dengan dunia. Yang ketiga, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita menjadi lembut, jiwa tenang. Apa itu? It'amul miskin wa mashu ra'sil yatimi. Bersedekahlah
pada orang miskin, beri makan orang miskin. Wa mashu ra'sil yatim, sayangi anak yatim, usap kepalanya itu. Inna shadaqata wal inayata bil yatimi taftahu abwaba linil qalbi. Sesungguhnya bersedekah wal inayata, kepedulian bil yatim, kepada anak yatim, taftahu abwaba linil qalbi, itu bisa membuka pintu linil qalbi, kelembutan hati, wa tubaiduhu anil qaswati wal kibri, serta bisa menjauhkan anil qaswati, sifat keras, wal kibri, dan sombong. Dalam hadis riwayat riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aratta ayyalina qalbuka fa'id'imil miskin." Fa'at'imil miskin wamsah ra'sa yati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aratta ayyalina qalbuka," jika engkau ingin hatimu lembut. Apa Rasulullah bersabda? Fa'at'imil miskin, berilah makan orang miskin. Kalau kita mampu Bang Udin, ada lebih, bantu orang yang kesusahan, kesulitan. Nggak ada duitnya, ya doain gitu loh. Jangan pelit doa. Wamsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim sambil kita beri itu. Luar biasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa amalan agar hati kita lembut itu, jiwanya tenang gitu. Kasratuz zikri wal istighfar. Apa itu? Perbanyak zikir dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zikra wal istighfara wad du'a tulayyinul qalbah. Sesungguhnya zikir dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wad du'a, dan berdoa, tulayyinul qalbah, bisa melembutkan hati, wa tahfazuhu minal ghaflati, dan bisa mencegah diri kita minal ghaflati, dari kelalaian. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Populer ayat ini. Ya pertama, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Resepnya menenangkan hati yang gelisah, ya, cemas. Allah kasih resep itu, zikir sebanyak-banyak, coba praktekin. Istighfar ditambahin, zikir ya, istighfar dah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zikra wal istighfara wad du'a tulayyinul qalba wa tahfazuhu minal ghaflati. Terakhir, yang kelima apa? Mujalasatus solihina wa sama'ul mawa'izi. Apa itu? Duduk bersama orang yang soleh. Wa sama'ul mawa'izi, dengarkan nasihatnya. Itu Bang Udin. Ya, luar biasa kalau Bang Udin istiqomah itu malam Kamis ya. FPI, wah luar biasa itu. Mujalasatus solihina wa sama'ul mawa'izi. Inna musahabatas solihin tu'assiru ta'siron aziman fi talyinil qalbi.
bersahabat dengan orang-orang yang soleh, tu'assiru taksiron azimah, itu memberi pengaruh besar. Kemana? Fi talyinil qalbi, dalam melembutkan hati. Wa innal majalisal ilmiyata wal mawa'izul hakimata tunmi fil qalbi riqayatawwalina. Majelis ilmu dan nasihat itu penuh hikmah, itu bisa menumbuhkan tummi fil qalbi riqayatawwalina, menumbuhkan kelembutan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masalul jalisis solih kahamilil miski. Perumpamaan teman yang baik bersama orang-orang yang soleh adalah seperti penjual minyak wangi, bisa mengharumkan kita. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita ya, ibadah kita, zikir kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tertolak ya. Diusahakan yang kita niatkan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.